Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Murdaniansa, nomor daftar hadir nomor 9, unit kerja RSD Dr. Haji Sumarno Sastroatmojo, CPNS Bulungan angkatan ke-55. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Workbook Agenda 2, nilai-nilai dasar ASN. Tutor Ibu Wahyu Eko Handayani, SPD MPD. Ada 7 alasan rasional tentang pentingnya pelayanan prima. Yang pertama, kepuasan pelanggan merupakan sarana untuk menghadapi kompetisi di masa yang akan datang. Yang kedua, kepuasan pelanggan merupakan aset terpenting. Yang ketiga, kepuasan pelanggan merupakan promosi terbaik. Yang keempat, kepuasan pelanggan menjamin pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Yang kelima, pelanggan makin kritis dan memilih produk atau jasa. Yang keenam, pelanggan puas akan kembali. Yang ketujuh, pelanggan yang puas mudah memberikan referensi. Hal fundamental dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Yang kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Yang keempat, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Konsep responsibilitas adalah konsep yang berkenaan dengan standar profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator atau birokrasi publik dalam menjalankan tugasnya. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Menciptakan lingkungan akuntabel dengan mewujudkan transparansi. Sinergi perilaku kompeten. Dalam proses ini terdapat 3 aspek yang berkesesuaian, yakni kebutuhan program pelatihan itu sendiri dengan harapan publik dan Pusbang atau Pusdiklat, sedangkan peserta pelatihan bersinergi dengan para praktisi di kantor dan fasilitator terlibat secara intensif dalam proses belajar dari uji coba, belajar dari penelaahan atau penggalian, dan belajar dari praktek. Potensi dan tantangan. Dengan adanya keanekaragaman di lingkungan kerja akan menghasilkan perbedaan, tetapi dengan munculnya pola pikir yang berbeda dapat memunculkan ide baru yang inovatif. Terkadang perbedaan menimbulkan masalah dalam suatu tim. Oleh karena itu, kita harus menjadikan perbedaan itu satu tujuan. Elemen organisasi adaptif yang digunakan sebagai fondasi dalam perencanaan organisasi meliputi: yang pertama, tujuan yang akan dicapai; yang kedua, nilai budaya; yang ketiga, tujuan organisasi; yang keempat, nilai organisasi; yang kelima, strategi organisasi; yang keenam, struktur organisasi; yang ketujuh, penyelesaian masalah; yang kedelapan, teman kerja; yang kesembilan, aturan. Berpikir kritis dan kreatif. Kecenderungan berpikir kritis adalah kecenderungan memandang fenomena secara objektif, linear, dan tidak memberikan pilihan, sering menggunakan otak kiri. Sementara kecenderungan cara berpikir kreatif adalah mencari kemungkinan lain, sangat subjektif, namun memperkaya hasanah yang sudah ada sebelumnya, biasanya lebih sering menggunakan otak kanan. Praktek penerapan adaptasi, menerima segala perubahan lingkungan kerja. Tantangan praktek dalam WOG. Yang pertama, kapasitas sumber daya manusia dan institusi. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Yang ketiga, kepemimpinan. Cukup sekian workbook saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.